Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Emilia Riasa. Nah, di video kali ini aku tuh dapat requestan ya, teman-teman. Aku tuh dapat requestan dari Bunda Rianti dari Gorontalo. Halo Bunda, sehat selalu ya. Nah, jadi teman-teman, aku ini ada sedikit kemiripan kayak gitu ya, kesamaan dari sama Bunda Rianti ini. Kita tuh sama-sama punya anak umur 5 tahun sama anak balita kayak gitu ya. Cuman bedanya tuh anaknya yang kedua itu tuh umur masih 3 bulan, kalau anak aku udah 2 tahun. Hehehe, maaf ya Bunda, jadi cerita deh. Nah, oke, langsung aja di sini Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengatur gaji 25 juta per 6 bulan. Nah, jadi teman-teman, sedikit cerita dulu ya. Jadi Bunda Rianti ini itu suaminya gajian itu setiap 6 bulan sekali, yaitu saat panen kayak gitu. Dan alhamdulillah panennya itu selalu melimpah ya teman-teman. Jadi 25 juta kayak gitu per 6 bulannya. Per sekali panen ya teman-teman. Karena di sana tuh padi kayak gitu, jadi masa panennya juga ada masanya sendiri-sendiri kayak gitu ya. Nah, di sini aku mau tulis dulu untuk pendapatannya yaitu 25 juta per 6 bulan. Nah, di sini aku tegasin dulu ya, teman-teman. Aku ucapin dulu terima kasih untuk teman-teman atau bunda-bunda di luar sana yang udah request ke aku dari kemarin atau sampai sekarang ini. Nah, aku mohon maaf banget kalau tidak sesuai dengan apa kebutuhan bunda-bunda di rumah kayak gitu, terutama untuk Bunda Rianti. Karena di sini aku nggak pinter dalam mengatur keuangan ya, cuman aku hanya memberikan sedikit coretan-coretan aja. Semoga bisa membantu dan menjadi angan-angan gitu aja sih sebenarnya. Nah, ya udah lanjut aja. Di sini aku menulis pengeluaran wajib per 6 bulan. Jadi teman-teman, setiap ada yang request itu aku usahain aku tuh mengontak mereka dan aku tanyain pengeluaran wajibnya itu apa aja kayak gitu. Tapi nggak semua ya, teman-teman. Nah, di situ ada arisan 4.750.000, terus untuk pupuk padinya 4 juta, terus ada cicilan rumah 5 juta. Nah, ini wajib banget dikeluarkan selama 6 bulan ya, teman-teman. Nah, jadi menurut aku sehabis panen, uang diterima, sisihkan tiga kategori ini untuk tidak bisa diganggu gugat kayak gitu ya. Karena ini benar-benar kewajiban di setiap 6 bulan sekali kayak gitu. Nah, terus di situ totalnya ada 13.750 dan sisanya ada 11.250. Nah, di sini bakal aku bagi dua ya, teman-teman. Jadi yang pertama 50.000 itu jajankan untuk anak ya. Jajankan untuk anak. Di saat itu juga di saat gajian, anggap aja kita ini bersyukur kayak gitu dan kita limpahkan kepada anak kita. Entah dibelikan mainan baru atau jajan atau sepatu baru kayak gitu. Pokoknya kita anggap aja itu kita bersyukur kayak gitu ya teman-teman. Terus yang 11.200-nya itu kita bagi menjadi 7 bulan ya teman-teman. Nah, 7 bulan ini kenapa sih aku 7 bulan? Nanti bakal aku jelasin di akhir. Jadi kita bahas dulu untuk di bulan pertama sampai bulan ke-6 kayak gitu. Nah, di sini aku tulis juga pendapatan 1.600.000. Lalu pengeluaran. Nah, jadi Bunda Rianti ini juga mempunyai pengeluaran wajib di setiap bulannya yang benar-benar harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama, itu ada BPJS. Mohon maaf ya teman-teman, ini aku nulisnya ternyata ketutupan. Aku tuh nggak lihat kamera gitu tadi. Nah, jadi ini aku ganti. Oke, kita lanjut aja. Ada BPJS, SPP, TV kabel. Nah, itu tuh wajib banget ya untuk setiap bulannya dikeluarin. Terus ada listrik, kuota, bensin, kayak gitu. Nah, ini aku mau tulis dulu nominalnya biar nanti nggak balik lagi ke atas. Jadi untuk BPJS itu 107.000 itu kalau nggak salah aku ingat udah
3 orang ya teman-teman, udah 3 nama kayak gitu, dan totalnya 107.000. Terus ada SPP 50.000, TV kabel 25.000, listrik 105.000, kuota 120.000, bensin 100.000, gas 60.000, itu yang 5 kilo. Itu kalau perincian aku dan menurut ini ya kacamata aku aja kayak gitu. Nggak tahu kalau Bunda Rianti ini pakai gas yang berapa kilo atau berapanya, aku juga nggak tahu. Cuman ini sebagai ini aja ya, acuan kayak gitu aja. Nah, terus di situ aku tambahkan lagi Pampers karena Bunda Rianti ini masih punya anak balita ya. Nah, Pampers itu kalau di sini 200.000 itu udah dapat 2 bal. Jadi aku tuh patokan di sini aja karena aku nggak tahu di daerah Bunda Rianti itu eh, mahal atau lebih murah dari Kalimantan, karena aku kan di Kalimantan kayak gitu ya. Jadi aku nggak tahu itu lebih murah atau lebih mahal. Nah, terus lagi di sini aku anggarkan juga untuk bulanan 250.000. Terus ada sayur selama 1 bulan itu 500.000. Lalu ada jajan anak 53.000 dan sedekah 30.000. Jadi teman-teman kalian jangan pikir dulu untuk 25 jutanya ya. Karena 25 juta ini juga dibagi dalam beberapa kategori kayak gitu, dan dibagi juga menjadi berbulan-bulan kayak gitu ya. Nah, di sini baru kita bahas untuk bulan ketujuhnya ya, Bunda Rianti dan teman-teman. Jadi, aku tulis dulu untuk pendapatannya itu 1.600.000, ini masih sama karena 11.200.000 tadi kita bagikan menjadi 7 bulan. Nah, di sini uang ini bisa kita pakai untuk cadangan anggaran. Siapa tahu nih ada anggaran yang memang benar-benar mendadak kayak gitu ya. Terus ada juga bisa kita masukkan ke dalam tabungan. Nah, selain arisan, kita juga bisa ada tabungan sendiri kayak gitu. Misalnya untuk tabungan sekolah anak atau untuk tabungan yang lain kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu bisa kita pakai untuk dana darurat ya. Nah, dana darurat itu seperti misalnya mohon maaf anak lagi sakit kayak gitu, atau di saat kita harus ada sumbangan kayak gitu. Nah, kita bisa tuh pakai dana darurat ini kayak gitu deh. Nah, jadi kayak gitu, dan ini aku juga menulis semangat Bunda Rianti. Sekali lagi untuk Bunda Rianti, aku mohon maaf banget kalau ini tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan yang Bunda angan-angankan kayak gitu, karena aku benar-benar tidak pinter dalam mengatur keuangan kayak gitu ya teman-teman dan Bunda Rianti. Nah, jadi ini semua udah aku tulis, sudah aku rinci dari awal sampai akhir, dan kayak ginilah ini menurut kacamata aku sendiri. Dan ya, jadi segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum. Dah.